Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kewirausahaan? Bertemu lagi dengan perkuliahan topik 9 kita. Dalam mata kuliah topik 9 kita ini, Bu Intan akan membahas, akan mempresentasikan, dan kita akan memahami mengenai penerapan 7 dimensi pemasaran dalam entrepreneur marketing. Jadi kita sudah berada di ranah marketing atau pemasaran. Dalam penerapan 7 dimensi ini, kalian akan diupayakan untuk bisa memahami, untuk bisa mengerti, dan bisa menyebutkan saat UAS nanti Bu Intan tanyakan apa saja 7 dimensi pemasaran yang ada dalam entrepreneur marketing. Nah, oke. Kita akan mulai dari undercover marketing. Undercover marketing, apa itu marketing? Apa itu pemasaran? Pendekatan pemasaran itu digunakan untuk menarik minat pelanggan tanpa membuat konsumen itu menyadari bahwa mereka sebenarnya jadi sasaran pendekatan pemasaran. Jadi soft banget dari pemasaran yang dibuat itu soft, sehingga tidak tahu nih pelanggan atau customer itu nggak tahu kalau dia itu sebenarnya sasaran pendekatan pemasaran. Proses ini bergantung pada dasar-dasar viral marketing. Apa itu viral marketing? Jadi viral marketing ini merupakan pemasaran dari mulut ke mulut, di mana pelanggan itu bisa mempromosikan sebuah produk atau jasa dengan cara menceritakan, retelling dari mulut ke mulut, jadi dari satu orang ke orang lain. Namun, latar belakang masalah yang kita angkat dari undercover marketing ini, bisa jadi undercover marketing ini disalahgunakan. Nah, ketika ini terjadi, proses ini sering disebut sebagai roach baiting. Pada dasarnya, ini berarti bahwa upaya yang kita lakukan untuk contohnya itu dianggap sebagai menyesatkan konsumen agar menyukai produk. Padahal enggak dong, padahal itu upaya kita untuk memasarkan. Nah, hal ini tuh mencakup apa itu menyesatkan. Arti menyesatkan itu bisa mencakup seperti melebih-lebihkan atribut produk, atau membuat klaim untuk efektivitas yang hanya tidak didukung oleh bukti, nggak ada buktinya. Terus jika pemasar gagal, menyembunyikan kepentingan terselubung ini. Jadi kayak ada kepentingan terselubung, ya, jadi tanda kutip. Akibatnya bisa fatal. Konsumen dapat kehilangan kepercayaan, unbelief. Ya kan? Jadi konsumen itu akan menjadi kehilangan kepercayaan terhadap produk kita. Lebih parah lagi, konsumen ini merasa dipermainkan, dimanipulasi untuk menyukai produk, dan ujung-ujungnya asosiasi muncul justru menyesatkan. Nah, kita akan bahas entrepreneur marketing, pemasaran wirausaha. Nah, pemasaran wirausaha ini fungsinya apa, Bu Intan? Fungsinya adalah ini membuat sebuah proses, sebuah komunikasi, memberikan nilai kepada pelanggan, dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para pemangku kepentingan, dan yang ditandai dengan inovasi, proaktif, mengambil resiko, dan mungkin dilakukan tanpa sumber daya saat ini yang dikendalikan. Jadi Bu Intan ulangi bahwa pemasaran wirausaha itu merupakan seperangkat proses untuk membuat, berkomunikasi, dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan para pemangku kepentingan. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan inovasi, proaktif mengambil resiko, dan dilakukan tanpa sumber daya yang dikendalikan. Terus di awal tadi kita sudah bahas mengenai viral marketing dari mulut ke mulut. Nah, viral marketing saat ini adalah promosi dari mulut ke mulut dalam format elektronik.
Viral marketing saat ini secara umum bergantung pada teknologi internet, di mana konsumen itu memahami penggunaan internet, mungkin dari Instagram, mungkin dari beberapa media-media sosial lainnya yang bisa menguntungkan oleh pihak marketing ya, pihak produsen maupun konsumen. Nah, menggunakan internet sebagai sarana berkomunikasi sehari-hari. Viral marketing ini bisa juga disebut fenomena marketing, yang mana bisa memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk menyebarkan pesan-pesan marketing secara sukarela. Nah, 7 dimensi entrepreneur marketing, innovativeness. Jadi ada 7 hal yang dimensi yang bisa kalian ambil dari entrepreneur marketing ya. Apa sih sebenarnya pengertiannya dulu nih? Merupakan dimensi inovasi dalam pemasaran kewirausahaan. Nah, menurut Davis et al. 91 dalam Kurkun 2011 menunjukkan bahwa kewirausahaan ini punya peranan penting tidak hanya dalam produk jasa, tapi juga cari solusi kreatif, unik, termasuk mengembangkan teknologi baru. Nah, teknologi baru ini akan melayani metode eksekutif dan fungsi organisasi. Kenapa ada kalimat proactiveness? Nah, proactiveness di sini merupakan merintis pasar. Kalian itu mulai merintis, memimpin pasar dalam hal menciptakan produk baru dan mengadopsi teknologi baru, dan menawarkan, membawa dinamisme untuk pendekatan pemasaran bisnis. Jadi kalian harus update dan proaktif. Nah, dalam performance-nya, dalam melakukannya, ada 7 dimensi yang harus kalian ketahui. Dan Bu Intan akan buat seperti bagian di bawah ini ya. Yang pertama, opportunity focus. Kita fokus ke tujuan. Tujuan utama dari produksi kita itu apa? Dari usaha yang kita bangun itu apa? Terus, resource leveraging. Jadi, kita ambil sumber daya. Sumber daya dari mana sih? Yang jelas harus jelas, dan ada beberapa pendukung dalam penciptaan sumber daya ini yang selalu dapat kita gunakan, tidak hanya sekali tapi berulang kali, ya kan? Calculate risk taking. Jadi kita harus mengkalkulasi, kita harus menghitung, main hitung-hitungan resiko yang akan kita ambil jika kita mengambil sebuah inovasi pemasaran tertentu. Customer intensity. Jadi kita harus mengintensitaskan diri kita untuk memasarkan kepada customer atau kepada konsumen. 5. Value creation. Kita di awal tadi sudah ada berinovasi. Kemudian representatifnya adalah kita tidak hanya berinovasi tapi juga menciptakan hal-hal baru. Kita bisa mengadopsi teknologi-teknologi hal baru yang dapat memperkuat kreasi kita. Entrepreneur, wirausaha. Entrepreneur atau wirausaha ini lekat sekali dan tidak bisa terpisahkan dari pemasaran. Karena apa? Karena dari pemasaran inilah kita bisa meningkatkan, mengibarkan sayap kita, wirausaha kita, upaya-upaya kita supaya memperbesar perusahaan kita. Nah, 7, etika dalam entrepreneur marketing. Kita harus punya etika. Tidak hanya kode etik itu tidak hanya untuk dokter saja, tapi wirausaha juga punya etika, sehingga tidak terjadi yang namanya penipuan. Kemudian ada indikasi customer itu merasa tidak terpuaskan oleh pemasaran kita atau merasa dibohongi. Jadi dari 7 etika ini bisa dikatakan yang ketiga ya, etika ini digunakan untuk sebagai dasar dari ke-6 performance review kita atau dari dimensi-dimensi kita itu. Nah, itu tadi mahasiswaku, ada 7 dimensi yang harus kalian terapkan dalam usaha pemasaran dan upaya untuk meningkatkan usaha kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan Bu Intan memberikan tugas assignment untuk kalian yang bisa kalian
kerjakan, deadline